Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ekayan Fitri. Pada kali ini adalah salah satu pertemuan kuliah daring kami di Universitas Dharma Andalas. Untuk kali ini saya berbagi mengenai materi teori probabilitas untuk statistik induktif. Ya. Ini adalah contoh dari teori probabilitas. Langsung saja ke soal, yaitu misalkan ada dua buah uang logam. Dua buah uang logam ini kita lempar. Lalu yang diminta, yang pertama adalah menentukan ruang sampelnya. Dan yang kedua, jika kejadian A menyatakan kejadian munculnya sisi yang sama di kedua logam tersebut, ya, artinya logam pertama muncul angka, kedua pun juga muncul angka. Logam kedua muncul gambar, logam pertama juga muncul gambar. Itu menyatakan sisi yang sama dari uang logam tersebut. Yang diminta adalah berapa probabilitas kejadian munculnya sisi-sisi yang sama tersebut atau kejadian A tersebut. Oke. Pada satu buah uang logam kemungkinan terjadi atau yang muncul ya itu akan ada angka dan gambar ya. Kalau dua buah uang logam kita bisa bikin seperti pohon ya. Kita anggap ini adalah logam pertama akan muncul angka dan muncul gambar. Logam kedua kemungkinan bisa jadi dia muncul angka, juga kemungkinan bisa jadi gambar. Ya, sama seperti ini. Nah, jadi di sini ada berapa kemungkinan karena dua logam berarti dan dua sisi, berarti di sini menjadi 2/2 ya. Nah, di sini akan muncul kemungkinannya adalah angka-angka dan di sini adalah angka gambar. Yang ini adalah gambar angka dan ini akan muncul gambar. Kok aneh dia ya, sebentar. Gambar ya. Kemungkinan yang muncul ini, yang ini adalah di koin atau logam pertama. Angka yang muncul, logam kedua kemungkinan bisa angka yang muncul. Di berikutnya, kemungkinan angka di logam pertama muncul, angka kedua bisa saja bukan angka, tapi gambar. Dan berikutnya, gambar yang muncul di koin pertama, koin kedua bisa saja angka. Di koin pertama bisa gambar, di koin kedua juga bisa gambar. Jadi di sini ruang sampelnya, ya saya hapus dulu ini. Jadi di sini ruang sampelnya ada berapa titik? Ya, kita bisa lihat yaitu 2/2 tadi ya. 2 itu karena 2 sisinya ya. Dan pangkat 2-nya adalah itu karena logamnya ada 2, makanya 2/2. Atau kalau lemparan satu buah koin dilempar 2 kali juga 2/2 nantinya ya. Jadi di sini ruang sampelnya kita simbol dia dengan S, maka S terdiri dari siapa? Ini gambarnya. Oke, ini kurung kurawal, yaitu terdiri dari AA, ya, lalu ada AG, ada GA, dan yang terakhirnya ada GG. Nah, ini ruang sampelnya. Ada 4 anggota di ruang sampel. Masing-masing anggota memiliki probabilitas yang sama, ya. Yaitu berapa nilainya? Karena dia ada 4, berarti untuk satu ini probabilitasnya PAA itu akan sama dengan 1/4. Begitu juga dengan PAG, probabilitasnya juga 1/4. GA juga 1/4, GG juga 1/4. Kalau keseluruhannya adalah dijumlahkan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 jadinya 4/4. Itu kalau ditanya ruang sampel. Nah, sekarang kita yang diminta pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan kedua, jika A menyatakan kejadian munculnya sisi yang sama, berarti siapa saja sisi yang sama? Tentu AA ya. Koin pertama dan kedua sama-sama muncul angka. Satu lagi GG, sama-sama muncul gambar. Yang dua ini enggak. Kenapa? Karena sisinya berbeda. Di satu koin pertama A, koin kedua malah muncul G. Makanya ini enggak masuk ya. Berarti ada berapa banyak kejadian yang A-nya ada 2, yaitu AA dan GG. Oke, di sini bisa kita lihat, saya geser dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat himpunan A, ya, himpunan A itu terdiri dari AA dan GG. Ya, kita tahu bahwa masing-masing probabilitas tadi PAA itu sama dengan PAG
sama dengan PGG sama dengan PGA. Semuanya sama, yaitu 1/4. Ya. Maka probabilitas terjadinya A itu akan sama dengan probabilitas AA ya, ditambah dengan probabilitas GG, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau 1/2 kalau disederhanakan. Jadi ini jawaban yang nomor B ya. Kejadian antara AA dan GG ini adalah saling lepas ya. Makanya penjumlahannya adalah hanya AA dengan GG itu untuk kejadian tadi. Oke. Ini soal untuk yang pertama.